Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Pada hari ini kita akan mempelajari masih di dalam bab yang sama, yaitu drama-drama kehidupan, tapi dengan materi yang berbeda ya, yaitu tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah naskah teks drama gitu ya. Kita langsung saja lanjut ke dalam kaidah kebahasaan yang ada pada naskah drama. Pada naskah drama, untuk kaidah kebahasannya ada 4 poin. Yang pertama yaitu konjungsi temporal, lalu ada kata kerja peristiwa, ada kata kerja mental, dan juga ada kata sifat. Kita kuliti satu-satu atau kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu konjungsi temporal. Ada yang masih ingat konjungsi temporal itu konjungsi yang seperti apa? Sebelumnya Ibu ingatkan bahwa konjungsi itu adalah kata hubung, oke? Nah, untuk konjungsi temporal yaitu konjungsi atau kata hubung yang menyatakan suatu urutan waktu dalam sebuah cerita. Jadi, konjungsi temporal itu berisikan sebuah urutan waktu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada kata sebelumnya, sekarang, setelah itu, mula-mula, berikutnya, kemudian, itu adalah konjungsi temporal ya. Seperti kalian bisa lihat contohnya di bawah sini, pada babak ketiga atau segmen yang ketiga, hari berikutnya sewaktu istirahat pertama. Nah, di sini menunjukkan sebuah adanya perbedaan waktu atau adanya petunjuk waktu ya, petunjuk urutan waktu. Hari berikutnya, selanjutnya, setelah itu terjadilah sebuah kebakaran. Mula-mula api itu muncul dari konslet listrik. Nah, itu kan konjungsi temporal ya, yang menyatakan suatu urutan waktu di dalam sebuah cerita gitu ya. Oke, untuk yang kedua yaitu kata kerja peristiwa. Nah, untuk kata kerja peristiwa yaitu adalah kata kerja yang menggambarkan suatu kegiatan atau peristiwa atau hal yang sedang dilakukan oleh tokoh cerita. Biasanya diawali dengan berdi. Nah, contohnya seperti ini. Menyimpan, menari, melompat, bernyanyi, melukis, dan lain-lain. Intinya adalah sebuah kegiatan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh tokoh cerita. Ya, tokoh cerita ini sedang melakukan apa? Ada kegiatan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita? Berarti nanti itu termasuk ke dalam kata kerja peristiwa. Ya, contohnya pada naskah yang di sini ya, pada naskah di sini ada kata-kata seperti ini. Dis, nama kamu kok bagus sih? Mengeja nama gendis itu gimana? Apa sih? Kamu mau menggangguku lagi ya? Beraninya cuma sama anak perempuan. Aku kan cuma bertanya, mengeja nama gendis itu bagaimana? Masa gitu aja marah? Nah, di sini ada percakapan antara Agra dan juga gendis. Ada hal atau kegiatan apa yang dilakukan Agra dan juga gendis? Ada Agra yang bertanya ya, cara mengeja nama gendis itu bagaimana? Nah, ada sebuah kegiatan ya, bagaimana cara mengeja nama gendis. Nah, di sini ada bertanya ya, ada sebuah kegiatan. Lalu gendis merasa Agra itu mengganggu gendis. Jadi di sini ada sebuah kegiatan yaitu mengganggu. Siapa yang mengganggu? Agra mengganggu gendis. Siapa yang bertanya? Agra bertanya kepada gendis tentang apa? Bagaimana cara mengeja nama gendis. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya untuk kata kerja peristiwa adalah sebuah kata kerja yang kalian bisa ambil dengan cara seperti ini. Kalian lihat percakapannya, kalian lihat dialognya. Tokoh ceritanya sedang melakukan apa? Ada peristiwa apa? Ada kegiatan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita? Itu termasuk ke dalam kata kerja peristiwa. Begitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan ke bagian yang ketiga yaitu kata kerja mental. Nah, untuk kata kerja mental itu adalah kata kerja yang menggambarkan sebuah pemikiran atau perasaan seseorang.
Contohnya, kalau kalian menemukan sebuah kalimat, kalau kalian menemukan sebuah kata di dalam dialog, kata-katanya misalnya kayak gini. Merasakan, mendambakan, memperhatikan, menginginkan, berarti itu masuk ke dalam kata kerja mental. Sekali lagi Ibu ingatkan ya, kalau kalian menemukan sebuah kata-kata di mana kata-kata itu menggambarkan sebuah pemikiran atau perasaan seseorang di dalam sebuah naskah drama, berarti itu termasuk ke dalam kata kerja mental. Contohnya ada merasakan, mendambakan, memperhatikan, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan terakhir ada kata sifat. Nah, untuk kata sifat ini adalah kata yang menggambarkan sifat tokoh ataupun keadaan latar kejadiannya. Contohnya seperti ini. Ada kata ramai. Ramai ini menggambarkan suasana di mana ada gaduh, riuh, rame gitu ya, yaitu ramai gitu ya. Lalu ada kata bersih. Nah, untuk kata bersih ini juga menggambarkan sebuah latar atau menggambarkan sebuah tempat. Oh, tempatnya berarti bersih. Berarti nanti kita kalau misalnya membuat setting tempat, berarti keadaannya harus bersih nih. Tamannya harus bersih. Di tamannya itu misalnya harus ada bunga warna merah. Ya, berarti harus ada bunga warna merah gitu ya. Nah, itu menggunakan kata sifat. Berarti sifatnya adalah indah. Ini mohon maaf Ibu salah ketik, harusnya cantik ya. Nah, ini pun menggambarkan sebuah kata sifat. Ada cantik, ada tampan, ada gagah, dan lain-lain. Begitu ya. Oke, kita masuk ke dalam tugasnya. Seperti biasa, silakan lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman dari video materi di pertemuan ini dan dicatat di buku catatan Bahasa Indonesia tentunya. Dan dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Nanti tunggu ya info lebih lanjutnya. Lalu tugas yang kedua adalah klik link yang ada di kolom komentar untuk mengakses tugas yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.